Barang-barang itu akan dikirim dari tempat asal ke tempat tujuan. Untuk mengirim barang-barang tersebut dibutuhkan biaya pengangkutan sebesar C. Untuk satu unit barang dari tempat asal AI ke tempat tujuan TJ. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita menyusun rencana pengiriman barang dari tempat asal ke tempat tujuan supaya biaya pengiriman total menjadi paling murah dan semua kebutuhan di setiap tujuan bisa terpenuhi. Disinilah kita kenal yang namanya masalah transportasi dalam program linear. Masalah transportasi adalah salah satu bentuk khusus dari persoalan program linear yang bertujuan untuk menentukan cara paling efisien dalam mendistribusikan barang dari beberapa titik asal ke beberapa titik tujuan. Tujuan utama kita adalah mengirim semua barang ke tempat tujuan sesuai jumlah yang dibutuhkan dan meminimalkan total biaya pengiriman. Nah, pada masalah transportasi selalu punya 3 komponen utama, yaitu yang pertama ada titik asal, yaitu tempat barang itu berasal, misalnya gudang atau pabrik. Yang kedua ada titik tujuan, yaitu tempat barang harus dikirim, misalnya ke toko atau ke pelanggan. Yang ketiga ada biaya pengiriman. Ongkos kirim dari tiap asal ke tiap tujuan bisa beda-beda. Selain itu, kita juga punya kapasitas atau supply dari setiap sumber dan permintaan atau demand dari setiap tujuan. Lalu bagaimana untuk menyusun modelnya? Kita mulai dengan tabel transportasi. Di dalam tabel ini kita isi baris sebagai titik asal dan kolom sebagai titik tujuan. Dan di dalamnya ada biaya pengiriman dari masing-masing rute. Lalu kita tambahkan jumlah kapasitas di sisi kiri tiap baris dan jumlah permintaan di bawah tiap kolom. Seperti pada tabel berikut ini. AI tempat asal ke I, TJ tempat tujuan ke J, AI kapasitas persediaan barang di tempat asal ke I, TJ permintaan tempat tujuan ke J, CIJ biaya pengiriman per unit barang dari tempat asal ke I ke tempat tujuan ke J, XIJ banyak unit barang yang dikirim dari AI ke TJ. Setelah modelnya disusun, kita bisa menuliskan fungsi tujuannya, yaitu total biaya pengiriman sama dengan jumlah semua biaya dari asal ke tujuan dikali jumlah barang yang dikirim. Dan kita juga punya kendala, yaitu jumlah yang dikirim dari tiap asal tidak boleh melebihi kapasitas dan jumlah yang diterima di setiap tujuan harus sama dengan permintaan. Untuk menyelesaikan masalah transportasi, ada beberapa metode awal yang bisa dipakai, yaitu metode MWC, metode infeksi, dan metode PAM. Tapi di video ini, kita akan fokus memakai metode PAM saja, karena PAM biasanya menghasilkan solusi awal yang paling mendekati optimal. Setelah solusi awal ditemukan, kita juga bisa menyempurnakannya dengan metode optimasi seperti stepping stone dan MODI. Jadi, dengan memahami masalah transportasi, kita bisa membuat keputusan pengiriman yang lebih efisien, hemat biaya, dan tepat sasaran. Nah, setelah kita memahami dasar-dasar masalah transportasi dan bagaimana cara menyusunnya, sekarang saatnya kita masuk ke contoh soal. Melalui soal nanti, kita akan langsung mempraktikkan bagaimana menyelesaikan masalah transportasi menggunakan metode FAM. Dan menariknya, nanti di dalam soal ini kita akan menemukan beberapa kondisi khusus yang akan kita bahas setelah proses penyelesaiannya. Sekarang kita masuk ke soal pertama. Di soal ini kita akan menyelesaikan masalah pengiriman air mineral dari 4 pabrik ke beberapa reseller tujuan, lengkap dengan kapasitas, permintaan, dan biaya pengirimannya. Kita akan fokus menggunakan metode FAM untuk menentukan solusi awalnya. Setelah itu, kita lanjutkan dengan uji optimalitas menggunakan MODI dan di akhir nanti kita akan lihat apakah ada kasus khusus. Mari kita lihat. Bapak Hakim memiliki 4 pabrik air mineral dalam kemasan yang terdapat di 4 kota yang berbeda, yaitu Rantau Prapat, Siantar, Kota Pinang, dan Medan. Keempat pabrik tersebut mampu menghasilkan air mineral dengan kapasitas masing-masing 1100, 1200, 1350, dan 1450. 4 pabrik tersebut akan memenuhi 5 reseller induk yang berada di 5 kota yang berbeda, dengan permintaan masing-masing 1000, 850, 1100, 950, dan 1200. Setelah mengembangkan marketing produk air mineral Bapak Hakim, maka pusat reseller induk ditambah di kota F dengan kapasitas permintaan 900 kotak. Dengan biaya transportasi ditunjukkan pada tabel berikut. A. Tentukan solusi awal dari soal tersebut dengan metode FAM saja. B. Lakukan pengujian OC dari solusi awal yang diperoleh dengan metode FAM. C. Jika masih ada OC positif, lakukan perbaikan program atau iterasi 1.
D. Setelah iterasi 1, lakukan kembali pengujian OC untuk memeriksa apakah program sudah optimum atau belum. Jika belum optimal, lakukan kembali perbaikan program atau iterasi 2 dan seterusnya hingga program optimal. Pada metode FAM ini, kita perlu mencari BB dan BK, di mana BB itu berarti beda baris dan BK itu beda kolom. Untuk mencari BB dan BK, kita perlu menghitung selisih antara dua biaya yang paling kecil. Nah, di sini BB pada baris pertama itu ada biayanya 5 dan 6, yang selisihnya adalah 1. BB pada baris kedua itu ada 2 dan 3, selisihnya juga 1. BB pada baris ketiga ada 2 dan 5, yang selisihnya adalah 3. BB keempat 2 dan 5 juga, yaitu selisihnya 3. Dan BB terakhir itu selisihnya adalah 0. Lalu BK pada kolom pertama itu ada biaya 0 dan 2 yang berselisih 2. 0 dan 2 selisihnya 2. Kolom ketiga 0 dan 5 selisihnya 5. Kolom keempat 0 dan 6 selisihnya 6. Kolom kelima 0 dan 2 selisihnya 2. Dan kolom terakhir, kolom ke-6 yaitu 0 dan 3 selisihnya 3. Nah, setelah ketemu BB dan BK, kita perlu menganalisa manakah antara BB atau BK yang biayanya paling terbesar. Nah, di sini ada pada BK pada kolom ke-4 yang biayanya itu adalah 6. Lalu kita analisa di manakah biaya paling kecil dari sederet kolom keempat. Nah, di sini biaya terkecil itu adalah 0. Nah, kita perlu memenuhi permintaan, di mana 950 dikurangi dengan kapasitasnya. Kita kirim semua, jadi di sini kurang 50 permintaannya. Lalu kita tulis pada sel 54 itu 900. Nah, tinggal kita simpulkan saja. Jadi BB atau BK terbesar terletak pada kolom keempat, yaitu 6. Dengan C54 minimal 0. Jadi X54 masuk program. Dan X54 dengan minimal 5 T4 itu minimalnya 150. 5 sama dengan 900. Ini berarti baris kelima dihapus dan T4 nya itu dengan T4 kurangi dengan 5, di mana 950 kurangi dengan 900 yang hasilnya adalah 50. Lalu ini kita juga perlu mencari BB dan BK sama seperti pada tabel pertama tadi, dengan cara menghitung selisih dari dua biaya yang paling kecil. Nah, BB pada baris pertama di sini itu ada 5 dan 6, selisihnya 1. Baris kedua 2 dan 3, selisihnya juga 1. Baris ketiga 2 dan 5, selisihnya 3. Dan baris yang terakhir 2 dan 5, selisihnya 3 juga. Lalu pada BK, kolom yang pertama itu ada 2 dan 9, selisihnya 7. Kolom kedua 2 dan 5, selisihnya 3. Kolom ketiga 5 dan 7, selisihnya 2. Kolom keempat 6 dan 7, selisihnya 1. Kolom kelima 2 dan 8 dan 2, selisihnya 6. Dan kolom yang terakhir 3 dan 5, selisihnya 2. Lalu manakah BB atau BK yang biayanya paling terbesar? Di sini ada pada kolom pertama. Nah, lalu kita cari manakah biaya yang paling terkecil pada kolom 1 tersebut. Di sini ada pada C31, di mana biayanya adalah 2. Lalu kita kirimkan semua permintaan pada kapasitas, di mana 1350 kurang dengan 1000, hasilnya adalah 350. Lalu di sini kita tuliskan 1000. Nah, tinggal kita simpulkan saja. BB atau BK terbesar terletak pada kolom 1
yaitu 7 dengan C31 minimal 2. Jadi X31 masuk program dan X31 dengan minimal A31 A3 maaf A3 dan T1 itu minimalnya 1350 ini 1000. Minimal 1000. Ini berarti kolom 1 dihapus dan ketiga itu artikel kurangi dengan T1 dimana 1350 kurangi dengan 1000 yaitu hasilnya adalah 350. Lalu sama seperti pada tabel pertama dan kedua tadi, BB dan BK dengan cara mencari selisihnya. Nah, BB pada baris pertama ini ada 5 dan 6, selisihnya 1. BB pada baris kedua ada 2 dan 3, selisihnya 1. BB pada baris ketiga ada 5 dan 8, selisihnya adalah 3. Dan BB pada baris terakhir itu 2 dan 5, selisihnya 3. Lalu BK pada kolom kedua ada 2 dan 5, selisihnya 3. BK pada kolom ketiga itu 5 dan 7, selisihnya 2. Kolom keempat 6 dan 7, selisihnya 1. Kolom kelima 2 dan 8, selisihnya 6. Dan kolom yang terakhir itu 3 dan 5, selisihnya 2. Nah, di sini BB atau BK dengan biaya yang paling terbesar itu ada pada kolom ke-5, di mana biayanya itu adalah 6. Nah, lalu kita cari manakah dari kolom ke-5 tersebut biayanya yang paling terkecil. Di sini biaya yang paling terkecil ada pada C45 dengan biaya terendah 2. Lalu kita perlu memenuhi kapasitas. Jadi kita kirimkan semua permintaan, di mana 1450 kurangi 1200. Jadi sisanya adalah 250. Lalu di sini kita perlu tuliskan 1200. Nah, tinggal kita simpulkan saja. BB atau BK terbesar terletak pada kolom kelima, yaitu 6, dengan C45 minimal 2. Jadi X45 masuk program. Dan X45 minimal A4T5 itu minimal 1450 dan 1200. T5 sama dengan 1200. Ini berarti kolom kelima dihapus dan A4-nya itu A4 kurangi dengan T5, di mana 1450 kurangi dengan 1200 hasilnya adalah 250. Jadi BB pada baris pertama ini dengan biaya 5 dan 6 selisihnya adalah 1. BB pada baris kedua biaya 2 dan 3 selisihnya 1. Baris ketiga itu 5 dan 8 selisihnya 3. Dan baris keempat 5 dan 7 selisihnya 2. Lalu BK pada kolom kedua 2 dan 5 selisihnya 3. Kolom ketiga 7 dan 5 selisihnya 2. Kolom keempat 6 dan 7 selisihnya 1. Dan kolom ke-6 3 dan 5 selisihnya 2. Lalu di sini kita pilih BB atau BK yang paling terbesar. Di sini ada biaya 3, BB pada baris ketiga dan juga BK pada kolom kedua. Di sini kita pilih BK pada kolom kedua karena permintaannya lebih besar. Lalu pada kolom kedua biaya paling terkecil yaitu ada pada C22 yang nilainya itu adalah 2. Lalu kita perlu memenuhi kapasitas dengan cara
kita mengirimkan semua permintaannya. Kita catat saja 1200 dikurangi dengan 850. Jadi hasilnya adalah 350. Lalu di sini kita perlu tulis 850. Nah, tinggal kita simpulkan saja. Jadi BB atau BK terbesar terletak pada kolom kedua, yaitu 3 dengan C22 minimal 2. Jadi X22 masuk program dan X22 minimal A2T2 itu minimalnya 1200 150. Ini minimal 150. Ini berarti kolom kedua dihapus dan A2 itu sama dengan A2 dikurangi dengan T2, di mana 1200 dikurangi dengan 850 yang hasilnya adalah 350. Pada baris pertama itu ada 6 dan 9, selisihnya 3. Baris kedua 3 dan 7, selisihnya 4. Baris ketiga 5 dan 8, selisihnya 3. Baris keempat 7 dan 5, selisihnya 2. Lalu BK pada kolom ketiga itu 7 dan 5, selisihnya 2. Kolom keempat 6 dan 7, selisihnya 1. Dan kolom ke-6 3 dan 5, selisihnya 2. Lalu kita pilih BB atau BK dengan biaya yang paling terbesar. Di sini ada pada baris kedua. Lalu kita cari manakah dari baris kedua ini yang biayanya paling terkecil. Di sini ada pada biaya 3. Lalu kita perlu memenuhi permintaan. Ini kita kurangkan saja 900 kurangi dengan 350, yaitu 550. Ini kita tuliskan saja 350. Nah, tinggal kita simpulkan. BB atau BK terbesar terletak pada baris ke 2, yaitu 4 dengan C26 minimal 3. Jadi X26 masuk program dan X26 minimal A2P6 itu minimalnya 900 350. Nah, sama dengan 350. Ini berarti baris kedua dihapus dan A2 itu A2 dikurangi dengan T6, dimana 900 kurangi 350 hasilnya adalah 550. Selanjutnya kita akan mencari BB dan BK-nya. BB dan BK, pertama kita akan mencari BK-nya terlebih dahulu. Kita lihat dari biaya terkecilnya itu 5 dan 7, maka kita selisihkan menjadi 2. Lalu untuk di kolom yang keempat, biaya terkecilnya ada 6 dan 8, kita selisihkan menjadi 2. Selanjutnya di kolom ke-6, biaya terkecil ada di 9 dan 5, maka kita isi 4. Lalu selanjutnya kita mencari yang B sama dengan B, sama juga kayak mencari dengan BK. Kita lihat dari baris 1, biaya terkecilnya itu 9 dan 6, kita selisihkan menjadi 3. Baris ketiga, biaya terkecil 8 dan 5, kita selisihkan 3. Baris keempat, biaya terkecilnya 7 dan 5, kita selisihkan menjadi 2. Selanjutnya kita melihat dari BB dan BK mana nilai terbesarnya. Di sini kita bisa lihat nilai terbesarnya yaitu 4. Maka kita tulis BB atau BK terbesar terletak pada kolom ke-6 yaitu 4. Dengan
Kita lihat di kolom ke-6 ini nilai terkecilnya yaitu 5. Maka kita akan beri tanda pagar supaya kita tidak bingung. Di baris ke-4 kolom ke-6 maka kita tulis C46 sama dengan minimum C46 sama dengan 5. Jadi X46 masuk program dan X46 sama dengan minimum baris ke-4 kolom ke-6. Maka kita tulis baris ke-4 yaitu 250, kolom ke-6 550. Kita lihat untuk nilai terkecilnya itu 250, maka kita akan isi di pagar ini 250. Maka kita tulis di sini A4 sama dengan 250. Ini berarti baris ke-4 dihapus. Dan untuk mengisi kolom ke-6 ini, maka ini kita coret menjadi C6 sama dengan C6 dikurangi 4, 550 dikurangi 250 sama dengan 300. Maka ini kita isi dengan 300. Selanjutnya kita sama seperti tabel-tabel sebelumnya, kita mencari BB dan BK. Caranya masih sama seperti sebelumnya, diselisihkan biaya terkecilnya. Ini saya langsung ya. Jika sudah, kita isi BB dan BK-nya. Selanjutnya kita lihat angka terbesarnya, nilai terbesarnya dari BB dan BK. Di sini nilai terbesarnya ada di kolom 3 yaitu 5. Selanjutnya kita lihat di kolom 5 mana biaya terkecilnya. Lalu kita beri tanda pagar. Di sini di kolom 3 nilai terkecil biaya terkecilnya yaitu 5. Kita beri tanda pagar. Selanjutnya kita cari untuk diisi di tanda pagar ini. Sesuai dengan yang sudah kita tulis, BB atau BK terbesar terletak pada kolom ketiga yaitu 5 dengan C33 baris ketiga kolom ketiga minimum C33 5. Jadi X33 ini masuk ke program dan X33 sama dengan minimum A33, T3. A3, T3 sama dengan minimum di baris ketiga ini ada 350, di baris ketiga, di kolom ketiga ini ada 1100 sama dengan kita isi untuk di A33 ini di tanda pagar ini kita isi dengan biaya terkecil yaitu 350. Kita terkecil 350. Ini berarti baris ketiga ini sudah terpenuhi, maka baris ketiga akan kita hapus. Selanjutnya kita isi untuk di permintaan kolom ketiga, maka udah bukan 1100 lagi, maka menjadi 1300 dikurang 350, 750. Maka ini kita isi dengan 750. Sama seperti sebelum-sebelumnya, ini saya langsung aja ya. Jadi ini 10, ini 6, ini 9. Untuk BB-nya ini biaya terkecil 9 dan 6, selisihnya adalah 3. Selanjutnya kita lihat dari BB dan BK mana nilai terbesarnya. Nilai terbesarnya yaitu ada di 10 kolom ketiga. Maka kita tulis BB BK terbesar terletak pada kolom ketiga yaitu 10 dengan kita lihat di kolom ketiga ini mana nilai terkecilnya. Karena cuma ada satu biaya. Jadi kita hanya ada 10, maka kita tulis minimumnya 10. C13 sama dengan minimum C13 sama dengan 10. Jadi ini kita tandai dengan tanda pagar agar kita tidak lupa. Selanjutnya jadi X13 masuk ke program dan X13 sama dengan minimum A1 baris 1, T3 ya, kolom ketiga sama dengan minimum 1100, 750 sama dengan kita isi dengan nilai terkecil yaitu 750. Maka kita tulis di sini 750. Ini berarti kolom ketiga akan kita hapus. Dan untuk mengganti 1100 ini kita perlu mengurangi 1100 dikurangi 750. Hasilnya 350. 1100 ini kita ganti dengan 350. Selanjutnya di sini kita carinya langsung. Karena sini cuma ada satu baris. Jadi ini sama aja. Ini 6, kolom ke-6 adalah 9, baris 1 adalah 3. Oke, sudah. Selanjutnya kita lihat di BB dan BK mana nilai yang terbesar. Nilai yang terbesar ada di kolom ke-6, yaitu 9. Maka kita tulis BB BK terbesar terletak pada kolom ke-6, yaitu 9. Dengan C16 sama dengan minimum C16 sama dengan 9. Karena di minimum ini juga hanya ada 9, karena dia cuma ada satu biaya, dan itu biaya terkecil dan terbesar. Jadi X16 ini masuk ke program, dan X16 sama dengan minimum A1, T6 dari 1 kolom ke-6 sama dengan minimum 350, 300.
kita lihat di permintaan dan kapasitas, nilai yang terkecilnya adalah 300, maka kita tulis di sini 300. Maka dari itu, kolom ke-6 kita hapus. Sesuai yang kita tulis, ini berarti kolom ke-6 dihapus, dan kita ganti 350 ini dengan 50. Karena 350 dikurangi 50. Sama seperti sebelum-sebelumnya. Jadi ini hanya tinggal satu, yaitu di kolom 1 baris ke 1. Jadi kita tulis BK-nya ini 6, BB-nya adalah 6. Nah, karena ini sama, jadi jelas bahwa yang harus masuk ke program itu adalah X14 baris ke 1 kolom keempat, yaitu 50 ini. Maka ini kita ditanda tagar, lalu kita isi 50. Nah, jadi di sini udah selesai program formnya. Jadi tabel selanjutnya seperti berikut. Maka tabelnya jadi seperti ini. Lalu kita akan menghitung dugaan Z-nya, yaitu X31 baris 3 kolom X31, X22, X13, X33, X14, X54, X45, X16, X26, dan X46. Hasilnya seperti ini, maka dugaan Z-nya adalah 2.065.000. Nah, setelah kita mendapatkan solusi awal menggunakan FAM, langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian optimalitas menggunakan metode MODI atau stepping stone untuk menghitung nilai OC dari setiap sel kosong. Nah, di sini kita akan menggunakan metode MODI-nya. Nah, untuk menghitung OC sel kosong dari MODI, kita gunakan rumusnya, yaitu OC I, J sama dengan RI plus KJ minus CIJ. Nah, untuk menghitungnya, yang pertama kita pilih dulu sel isinya. Sini saya akan memilih sel 3,1. Nah, sebelum itu kita misalkan dulu R3-nya sama dengan 0. Oke, kita pilih sel 3,1. Maka dengan rumusnya ini akan diperoleh R3 plus ke 1 sama dengan C31. Maka diperoleh R3-nya tadi kita udah misalkan dengan 0 plus K1. Dan nilai C31-nya yaitu biayanya 2 sama dengan 2. Maka diperoleh nilai K1-nya sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita pilih lagi sel isinya. Nah, di sini kita akan memilih sel isi 3,3. Kita tulis sel 3,3. Dengan rumus kita dapatkan R3 plus K3 sama dengan C33. Maka diperoleh R3-nya tadi kita misalkan dengan 0. Maka 0 tambah K3 sama dengan biaya C33-nya yaitu 5. Sama dengan 5. Maka diperoleh nilai K3-nya sama dengan 5. Selanjutnya kita pilih lagi sel isinya. Sini saya akan memilih sel isinya 1, sel 1,3. 1,3. Maka diperoleh R1 tambah K3 sama dengan C13, di mana R1 ditambah K3-nya tadi ini sama dengan 5 ditambah 5 sama dengan biaya C13-nya yaitu ini 10. Sama dengan 10. Maka diperoleh nilai R1-nya sama dengan 5. Selanjutnya sel isi berikutnya yaitu sel 14. Maka diperoleh R1 plus K4 sama dengan C14, di mana R1-nya tadi sudah kita dapatkan 5 tambah K4 dan C14-nya yaitu 6, maka sama dengan 6. Maka diperoleh nilai K4-nya sama dengan 1. Selanjutnya sel isi berikutnya yaitu sel 5,4, di mana R1 plus K4 sama dengan R5 plus K4 sama dengan C54. Maka diperoleh R5 plus 1 sama dengan biaya di C53-nya yaitu 0. Maka diperoleh nilai R5-nya minus 1. Terus sel isi berikutnya yaitu sel 1,6, yaitu R1 tambah K4 sama dengan sama dengan C16. Maka diperoleh R1-nya tadi sudah kita dapatkan 5 ditambah K6. Dan biaya pada C16-nya yaitu 9. Maka diperoleh nilai K6-nya sama dengan 4. Selanjutnya sel isi berikutnya yaitu sel 2,6, itu R2 tambah K6 sama dengan C26, sehingga diperoleh nilainya R2 ditambah K6-nya tadi udah kita peroleh sama dengan 4. Dan biaya pada C26-nya ini C2 baris kedua kolom ke-6-nya yaitu 3 sama dengan 3. Maka diperoleh nilai R2-nya minus 1. Sel isi berikutnya yaitu sel 4,6. Dengan rumus kita peroleh R4 plus K6 sama dengan C46. Maka R4 ditambah K6-nya tadi sudah kita peroleh 4 sama dengan biaya pada C46-nya yaitu 5. Maka diperoleh nilai R4-nya sama dengan 1. Lanjut sel isi berikutnya yaitu sel 4,5, yaitu R4 tambah K5 sama dengan C45 sama dengan R4-nya tadi 1 ditambah K5
sama dengan biaya pada C45-nya yaitu 2, maka diperoleh nilai K5-nya sama dengan 1. Lalu sel isi berikutnya yaitu sel 2,2, maka R2 tambah K2 sama dengan C22. Maka diperoleh nilainya R2-nya tadi sudah kita dapatkan yaitu minus 1 ditambah K2 sama dengan biaya pada C22-nya yaitu 2. Maka diperoleh nilai K2-nya sama dengan 3. Nah, jika nilai-nilai ini dimasukkan ke dalam tabel, maka akan kita peroleh tadi nilai dari atas ini, kita peroleh R3-nya sama dengan 0. Kita tulis di sini. R3-nya sama dengan 0. R3-nya sama dengan 0. Dan K1-nya sama dengan 2, K3-nya 5, K1-nya 2, K3-nya 5, dan K2-nya 3, K4-nya 1, K5-nya 1, K6-nya 4. Dan R1-nya 5, R2-nya negatif 1, K3-nya 0, R4-nya 1, R5-nya negatif 1. Sudah, setelah itu kita hitung lagi. Nah, selanjutnya kita akan menghitung, tadi kan sudah kita hitung yang sel isinya. Selanjutnya kita hitung ininya, sel kosongnya. Ini, dari ini 1,1, 1,1, terus sel isi berikutnya sel 2,1, sel kosong sel kosong berikutnya 4, sel 4,1 dan sel 5,1. Sel 4,1 dulu tadi. Sel 4,1 dan sel 5,1. Lalu sel kosong berikutnya yaitu sel 1,2, 3,2, sel 4,2 dan sel 5,2. Tulis sel 1,2, sel 3,2, sel 4,2, sel 5,2, sel 2,3, sel 4,3, sel 5,3, sel 2,4, sel 3,4, sel 4,4, sel 1,5, sel 2,5, sel 3,5, sel 5,5, sel 3,6 dan sel 5,6. Nah, untuk menghitung ini kita gunakan rumus tadi yang di atas, rumus OC I, J-nya sama dengan RI plus KJ minus CIJ. Nah, RI-nya yaitu ini pada sel kosong 1,1 garis ke 1, ini 5 ditambah 2, 5 ditambah 2 dikurang CIJ biaya pada kolom kosong ini yaitu 13 dikurang 13, itu sama dengan 5 tambah 2 dikurang 13 negatif 6. Pada sel kosong 2,1 CIJ-nya yaitu 9, dan ininya RI-nya minus 1 ditambah 2, minus 1 ditambah 2 dikurang 9, itu sama dengan negatif 8. Dan pada sel kosong 4,1 yaitu 1 ditambah 2, 1 ditambah 2 dikurang biayanya pada ini yaitu 11, sama 11, itu sama dengan negatif 8. Pada sel kosong berikutnya yaitu ini kita kurangkan yaitu negatif 1 ditambah 2 dikurangi 0, negatif 1 tambah 2 dikurangi 0 itu 1. Lanjut pada ini sel 1,2 yaitu 5 ditambah 3, 5 ditambah 3 dikurangi 5 itu sama dengan 3. Terus pada sel kosong berikutnya yaitu sel 3,2, 0 ditambah 3 dikurangi 13, 0 ditambah 3 dikurangi 13 itu sama dengan negatif 10. Dan begitu pula sampai seterusnya ke bawah. Kita lihat pada tabel yang sudah dikerjakan teman saya tadi, bahwa di sini terlihat masih ada OC yang positif, yaitu sel 5,1 dengan OC-nya 1, kemudian sel 1,2 OC-nya 3, kemudian sel 5,2 OC-nya 2, dan sel 5,3 OC-nya 4, dan sel 5,6 OC-nya 3. Masih banyak OC yang positif pada tabel tadi. Nah, jika kita isi sel-sel tersebut ke dalam program, maka Z akan menurun. Nah, kita ambil salah satu OC positif terbesar, yaitu sel 5,3 dengan OC-nya 4. Sekarang kita akan masukkan sel 5,3 ke dalam program, karena sel 5,3 OC-nya adalah positif terbesar, yaitu 4. Nah, kita perhatikan pada sel 5,3. Perhatikan loop sel 5,3 di sini, 5,3 di sini. Loop sel dari 5,3 yaitu dari 5,3 ke 5,4.
ke 5,4, kemudian ke 1,4 dan ke 1,3. Kita lihat kembali pada tabel. Di loop 5,3, 5,4, 1,4 dan 1,3, banyaknya unit barang yaitu ada 950 dan 750. Ada 750, 900 dan 50. Yang terkecil di sini ada 50, 750, kemudian 900. Kita cek. X53, X54, X14, X13. Pada X53, banyaknya unit barang awal yaitu pada program tadi yaitu 0, pada X54 yaitu 900, pada X14 yaitu 50, dan X13 yaitu 750. Nah, di sini kita plus minus. Kita coba dari 900, jika kita masukkan ke sini, maka akan menghasilkan nilai negatif di sini, sehingga 900 tidak bisa. Kemudian kita coba 750 di sini. Nah, jika kita masukkan 750 di sini, tidak ada yang akan menjadi nilainya negatif. Kita lihat 0 tambah 750, 750, 900 min 750, 150, 50 tambah 750, 800, dan 750 kali 750, 0. Di sini tidak ada yang negatif, berarti 750 bisa masuk ke program. Kita lihat, setelah diadakan perbaikan, maka akan menjadi program baru. Kita lihat pada tabel berikut. Kita lihat pada tabel baru di sini. Kita masukkan X53 yang awalnya 0, kita ubah menjadi 750. 750, X54 menjadi 150, X14 menjadi 800. Maaf. Menjadi 800 dan X13 menjadi 0. Lalu banyaknya unit yang lain kita tetap masukkan sama. Di sini 1000, di sini 850, di sini 350. Di sini 1200, di sini 300, 750, dan 250. Kita lihat 1000, 850, 1100, 950, 1200, 300, 350, 250, 900, 1100, 1200, 1350, 1450, dan 900. Di sini sudah benar. Kemudian kita kembali akan menghitung OC sel kosong lagi. Kita pilih tabel R, kita pilih sel 3,1. Kita misalkan R1-nya, R3-nya 0, maka di sini sel 3,1 yaitu R3 ditambah K1 sama dengan C31 dengan rumus RI plus KC sama dengan CIC. Maka R3-nya tadi kita sudah misalkan 0 dan K1, C31-nya yaitu 2, maka K1-nya sama dengan 2. Kemudian pilih sel 3,3, berarti R3 tambah K3 sama dengan C33. R3-nya tadi 0, kemudian K3-nya akan kita cari dan C33-nya yaitu 5, maka K3-nya sama dengan 5. Kita pilih sel yang lain, yaitu sel isi yang lain, yaitu sel 5,3 ini. Tadi kita sudah hitung 3,1, 3,3. Sekarang sel 5,3, berarti R5 ditambah K3 sama dengan C53, berarti R5 yang akan kita cari, K3 yang sudah diketahui yaitu 5, jadi C53-nya yaitu 0, maka R5 sama dengan min 5. Kita cari lagi sel 5,4. Kita langsung saja, maka di sini R5-nya sudah kita ketahui min 5, K4-nya akan kita cari, dan C54-nya yaitu 5. Maaf, C54-nya 0, maka K4-nya 5. Kita cari lagi sel isi yang lain, yaitu kita pilih sel 1,4. Sel 1,4 kita langsung saja, berarti di sini R1-nya belum kita ketahui, berarti akan kita cari, dan K4-nya sudah kita ketahui yaitu 5, dan C14-nya yaitu 6, maka R1 sama dengan min 1. R1 sama dengan 1, R1 sama dengan 1. Kita pilih sel isi yang lain, yaitu kita pilih sel 1,6, sel 1,6. R1-nya sudah kita ketahui 1, ditambah K6-nya akan kita cari, yaitu 9, maka K6-nya yaitu 8. Kita pilih lagi sel yang lain, yaitu sel 2,6. Sel 2,6. R2 yang belum kita ketahui, K6-nya sudah kita ketahui yaitu 8, dan C26 yaitu 3, maka R2-nya yaitu min 5. Kita pilih sel isi yang lain, yaitu 4,
yaitu 4,6. R4 nya belum kita ketahui, K6 nya sudah kita ketahui yaitu 8, dan C46 nya yaitu 5, maka R4 nya min 3. Dan dua terakhir kita pilih sel 45 terlebih dahulu. Sel 45 R4 nya sudah kita ketahui yaitu min 3, K5 nya belum kita ketahui, dan C45 nya yaitu 2, maka K5 nya 5. Dan terakhir ada sel 2,2. Sel 2,2 R2 nya tadi sudah kita ketahui yaitu min 5. Min 5, K2 nya belum kita ketahui ya. Dan C22 nya yaitu 2, maka K2 yaitu 7. Nah, kita sudah mendapatkan semua BBBK dan kita masukkan ke tabel. Kita masukkan ke tabel di sini aja. Di sini ada BK, sini ada BB. Tadi K1 nya 2, maka di sini 2. Kemudian K3 nya 5, maka di sini 5. Kemudian R5 nya min 5, R5 nya min 5. Ada K4 nya 5, K4 nya 5, K4 di sini 5. Kemudian ada K6 8, K6 8. Ada R1 nya 1. Kemudian R2 nya min 5, R4 nya min 3. Dan dua terakhir itu ada K5 5 dan K2 7. K5 5, K2 7. Tadi R3 nya karena kita misalkan 0, maka R3 di sini 0. Kita sudah menemukan BBBK, maka sekarang kita akan cek sel kosong dengan metode Modi. Kita masukkan di sini sel kosongnya yaitu ada 1,1 di sini. Kemudian langsung saja ya teman-teman. Nanti tabelnya akan ditampilkan di sebelah. Di sini yang sel kosongnya ada 1,1, 1,2, 1,3, 1,5, kemudian 2,1, 2,3, 2,4, 2,5, 3,2, 3,2, 3,4, 3,5, 3,6, kemudian 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, kemudian 5,1, 5,2, 5,4, 5,5, dan 5,6. Kita hitung dengan rumus yang tadi, 1,1 di sini. Kita lihat BB-nya yaitu 1,1, BB-nya 1 dan BK-nya 2. Maka perhitungannya 1 ditambah, maaf kita pakai ditambah saja. 1 ditambah 2 min biayanya 1,1 adalah 13. 1 tambah 2 min 13, maka OC-nya menjadi 10. Min 10. Dan sama yang lainnya juga. Kita langsung saja, kita lihat 1,2. 1 ditambah 7 min 5 yaitu 3. 1,3 yaitu 1 ditambah 5 min 10, maka min 4. Dan seterusnya sama perhitungannya. Jadi, pada tabel tampak bahwa OC 1,2 dan 5,6 yaitu 3. Apabila sel 1,2 dan sel 5,6 diisi atau masuk program, maka nilai Z akan menurun. Untuk memperbaiki program agar nilai Z kita menurun, itu perhatikan loop dari sel 1,2. Maka, didapat 1,2 itu sama dengan 1,2, 2,2, 2,6, dan yang terakhir ada 1,6. Berdasarkan tabel dari pengisian sel 1,2, maksimum sebesar yaitu 300. Agar tetap seimbang, maka X 2,2 itu 850, X 2,2, 850 itu kita kurangi dengan 300 sama dengan 550. X 1,2, 0 ditambah 300 sama dengan 300. X 2,6 sama dengan 350, kita tambah dengan 300, yaitu sama dengan 650. Dan yang terakhir X 1,6
sama dengan 300. Kita kurangi dengan 300 sama dengan 0. Maka setelah diadakan perbaikan program, terdapat program baru yaitu menjadi di 1,2 sini nilainya menjadi 300, dan di 2,2 ini 550, 3,1 di sini tetap 1000. Terus di sini ada 350, di sini 1,4 ada 800, terus di 5,3 750, 750, di 5,4 150, 4,5 1200, 4,6 250, dan yang terakhir ada di 2,6 yaitu 650. Maka kapasitas tetap. Dan di sini kita akan mencari nilai dari BB dan BK yang terbaru. Kita menghitung OC sel isi dulu, BK nanti ketemu baru menghitung sel kosongnya. Pada tabel kita misalkan R3 itu sama dengan 0, maka sel 3,1 kita dapatkan R3 plus K1 sama dengan C31, yaitu 0 ditambah K1 sama dengan 2. Maka kita dapatkan K1 yaitu 2. Selanjutnya ada sel 3,3. Sel 3,3. Kita dapatkan R3 ditambah K3 sama dengan C33 sama dengan ini kita substitusikan 0 ditambah K3 sama dengan nilai dari C33 itu ada 5, maka kita dapatkan K3 itu sama dengan 5. Selanjutnya ada sel 5,3. R5 ditambah K3 sama dengan C53 sama dengan K3 itu disubstitusikan, maka kita dapatkan R5 sama dengan ditambah 5 sama dengan 0. Maka R5 sama dengan negatif 5. Selanjutnya ada sel 5,4. 5,4 itu R5 plus K4 sama dengan C54 sama dengan negatif 5 ditambah K4 sama dengan 0. Maka kita dapatkan K4 itu sama dengan 5. Selanjutnya ada sel 1,4. 1,4 itu R1 ditambah K4 sama dengan C14. R1 ditambah 5 sama dengan 6. R1 sama dengan 1. Kita substitusikan dulu. Di sini kita dapatkan K1 2, K3 yaitu 5, R5 negatif 5, K4 yaitu 5. Selanjutnya terdapat sel 1,2 di sini. Sel 1,2 itu sama dengan C1,2. Terus R1 ditambah K2 sama dengan C12. Kita dapatkan dari atas R1-nya yaitu 1 ditambah K2 yang kita cari, dan C12 itu bernilai 5. Maka K2 kita dapatkan yaitu 4. Selanjutnya sel 2,2. Sel 2,2 sama dengan C2,2. R2 ditambah K2 sama dengan C22. Kita dapatkan dari atas K2 kita substitusikan, R2 yang kita cari ditambah 4, dan C22 itu bernilai 2. Maka 2 yaitu negatif 2. Selanjutnya ada sel 4,5. 4,5 yaitu C45. R4 plus K5 sama dengan C45. Kita dapatkan di sini R4 yaitu 0 ditambah K5 yang kita cari sama dengan C45 yaitu bernilai 2. Maka K5
yaitu 2. Dari atas sel 26 yaitu C26, R2 plus K6 sama dengan C26. Kita dapatkan R2 nya yaitu negatif 2 plus K6 yang kita cari, dan C26 bernilai 3, maka K6 sama dengan 5. Dan yang terakhir sel 4,6 sama dengan C46. R4 plus K6 sama dengan C46. Kita dapatkan R4 yang kita cari plus K6 substitusi sama dengan 5 C46, maka R4 nya yaitu 0. Kita substitusikan dari mencari BB dan BK ini ke dalam tabel. Di sini K2 nya yaitu bernilai 4, kita tulis 4. Selanjutnya yaitu R2 nya negatif 2, R2 negatif 2, K5 nya 2, K6 nya 5, sini 2, sini 5, dan yang terakhir ada R4 yaitu 0. R4 nya 0, di sini R3 nya 0, dan R1 nya 1. Sudah. Mencari sel kosong, kita dapat menghitung sel kosongnya. Kita temukan di sini sel kosong yaitu 1,1. 1 plus 2 dikurangi 13 yaitu negatif 10. 2,1 9. Di sini ada negatif 2 ditambah 2 min 9. Kita dapatkan negatif 9. Selanjutnya sel 4,1 yaitu 0 ditambah 2 dikurangi 11 yaitu negatif 9. Maka dengan perhitungan yang sama kita dapatkan hasil seperti ini. Selanjutnya kita akan mencari nilai Z nya, yaitu Z min sama dengan 2 kali 1000 ditambah 2 kali 550 ditambah 5 dikali 300 ditambah 0 kali 750 ditambah 0 kali 150 ditambah 2 kali 1200, terus sampai 6 kali 800 ditambah 5 kali 250 ditambah 3 kali 650. Nah, setelah perhitungan kita dapatkan 16.750. Ini hasil akhirnya. Jadi guys, di sini kita akan mencari nilai PO yang lain, yaitu dengan cara mencari nilai PO yang lain. Kita simbolkan di sini yaitu sebagai C. Rumusnya mu kali A ditambah 1 dikurangi mu dikali B dengan 0 kurang dari mu kurang dari 1. PO 1 itu A sama dengan 0, 300, 0, 800, 0, 0, 0, 550, 0, 0, 0, 650, 0. Sorry, di sini ada 1000, terus baru di sebelahnya 0, terus 350, 0, 0, 0. Di bawahnya ada 0, 0, 0, 0, 1200, 950, 0, 0, 750, 150, 0, 0. Ini yang PO yang pertama yang kita dapatkan. Terus di sini ada PO kedua, kita sebutkan sebagai B, yaitu 0, 0, 1000, 150, 700, 0, 0, 0, 0, 0, 350, 0, 750. Di sini ada 950, 0, 0, 0, 0. Selanjutnya ada 0, 0, 1000, 1000, 1050, 150. Dan yang terakhir ada 0, 500, 0, 400, 0. Kita substitusi ini ke dalam rumus yang di atas. Misal, kita pilih nilai mu itu sama dengan setengah.
maka diperoleh C sama dengan 1/2 kali A ditambah 1 min 1/2 kali B sama dengan, di sini hanya itu ditemukan 0, 150, 0, 400. Coba pelajari garis. Di sini ada 0, 150, 0, 400, 0, 0, terus 0. Jadi di sini ada 275, selanjutnya 0, 0, 0, 325. Ada 500, terus 0 di bawahnya, terus 175, 0, 0, 0. Terus ini 0, 0, 0, 0 lagi, terus 600, terus di sini ada 125. Dan terakhir ada 0, 0, 375, 75, 0, 0. Ditambahkan dengan B, ada 0, 75, 75 di sini guys, terus 0, 475, 0, 0, 0, 350, 0, 0, 0, 250, 300, 0, 125, 0, 0, 0, 0, 0, 0, lagi 525, 200. Sini ada 0, 0, 375, 0, 75 dan itu 0. Hasilnya yaitu sebagai berikut. C sama dengan 0, 150 ditambah 75 yaitu 225, ditambah ini 0, 0 tambah 0, 0, dan 445 yaitu 875. Di sini 0, di sini 0. 0, 275 ditambah 350 hasilnya 6, 25. 0, 0, 0, 325 ditambah 250 yaitu 575. Di sini 500 ditambah 500 yaitu 1000. Di sini ada 0, 350, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1125 dan 325. Yang terakhir ada 0, 0, 750, 75, 75 dan 0. Jadi kita dapatkan bahwa nilai PO yang lain yaitu seperti ini, dan masih banyak yang bisa kita cari dengan rumus tersebut. Nah, baik, selanjutnya kita akan mengecek hasil pekerjaan kami pada aplikasi POM-QM. Kita sudah masuk dalam aplikasi POM-QM, selanjutnya kita pilih Transportation. Kita pilih, karena tadi sumbernya ada 4, maka kita pilih 4. Kemudian tujuannya ada 6. Di sini juga kita bisa pilih nama barisnya apa, kemudian nama kolomnya apa. Karena tadi kita nama barisnya ada P1, P2, sampai P4, jadi kita ini pilih 1, 2, 3, 4 aja. Kemudian pada kolomnya kita pilih A, B, C, D. Kemudian ini kita minimum, betul, kita oke. Nah, sini sudah terlihat. Selanjutnya kita isi biayanya sesuai pada tabel awal. Yaitu di sini ada 13, kemudian di sini ada 5, di sini ada 10, kemudian di sini ada 6, di sini ada 10, di sini ada 9. Baris 2 yaitu di sini ada 9, ada 2, ada 7, ada 7, ada 8, dan ada 3. Selanjutnya di sini ada 2, ada 13, ada 5, ada 8, ada 8, ada 10, dan selanjutnya di sini ada 11, 16, 7, 10, dan 2, dan 5. Kita isi kapasitasnya sesuai tabel. Di sini ada 1100, kemudian ada 1200, ada 1300, ada 1350, ada 1450. Kita isi juga permintaannya, ada 1850, kemudian ada 1100, 950, ada 1200, dan terakhir ada 900. Nah, karena tadi kita menggunakan metode FAM, di sini juga kita pilih metode FAM. Di sini yang minimum, sudah betul kita pilih solve. Nah, ini dia tabel optimalnya. Di sini sudah sama seperti apa yang kita kerjakan tadi. Kita lihat di sini juga ditambahkan baris dummy sama. Nah, kita lihat di sini. Tadi lihat tabel ini.
Nah, di sini kita lihat hasilnya jadi 300 kali 5 1.500 ditambah 800 kali 6 4.800, 550 kali 2 1.100, 650 kali 3 1.950, 1000 kali 2 2.000, 350 kali 5 1.750, 1.200 kali 2 2.400, kemudian ada 250 kali 5 1.250, 750 kali 00, 150 kali 00, dan hasil Z-nya kita lihat langsung di sini, yaitu 16.750. Sama ya seperti yang tadi kita kerjakan, Z-nya juga 16.750. Nah, kita juga bisa lihat tabel iterasinya. Nah, ternyata sama, ada iterasi 1, iterasi 2, iterasi 3 dengan nilai seperti ini. Sama ya. Nah, karena sudah sama, begitulah penjelasan dari kami tentang penyelesaian masalah transportasi dengan metode PAM. Di video ini kami juga menemukan kasus khusus yang cukup menarik, yaitu pada awal tabel tadi kita menemukan masalah transportasi tidak seimbang antara kapasitas dan permintaan. Jadi kita harus menambahkan dummy agar dapat diselesaikan. Dan ternyata setelah dihitung sampai akhir juga, solusinya ternyata tidak hanya satu, yaitu kasus khusus PO lebih dari satu. Nah, bisa dilihat juga dari hasil MODI yang punya nilai OC 0 di beberapa sel kosongnya. Nah, baik, semoga video ini bisa membantu kita lebih paham tentang metode FAM dan lain-lainnya. Juga saya berterima kasih sudah menonton sampai akhir, dan memohon maaf atas kesalahan-kesalahan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.